Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, tentara yang lebih kuat dibutuhkan. Prajurit terkuat yang bisa memimpin kerajaan sangat dibutuhkan. Ratu menetapkan arah evolusi atas dasar ini. Setelah setengah tahun, Ratu Semut mempertahankan kekuatan sihirnya, mengumpulkan semua nutrisi yang dia telan sebelumnya, dan melahirkan kehidupan. Senjata tempur terkuat lahir hanya untuk menghadapi manusia yang kuat itu. Ratu Semut bertekad untuk menciptakan tentara yang kuat, ditambah dengan perintah awalnya untuk membunuh semua orang, sehingga lahirlah monster yang menakutkan di luar akal sehat. Monster ini terlahir dengan skill predasi. Monster itu dapat mengubah sebagian dari kekuatan magis dan pengetahuan yang dimiliki oleh objek tersebut menjadi miliknya hanya dengan menelan objek tersebut. Masih ingin menjadi lebih kuat. Monster-monster yang mengenali kemampuan mereka bahkan mulai melahap jenis mereka sendiri, sementara sang ratu berdiri dan menonton. Karena yang diinginkan monster itu sama dengan yang diinginkan ratu. Melihatnya semakin kuat dan kuat, Ratu Semut sangat senang. Itu telah melampaui kekuatan Ratu Semut. Ratu juga bekerja keras untuk mempersiapkan prajurit baru yang dipimpinnya. Hanya perlu beberapa saat. Saat ini, di tanah ini, penyerbu lain masuk. Meski jumlahnya kecil, kekuatan penjajah kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, Ratu Semut tertawa. Kali ini saya bisa mencoba kemampuannya. Ratu Semut mengirim semua pasukan untuk menjaga kota kerajaan dan, Itu juga menyelesaikan tugas pertamanya sesuai dengan persyaratan Ratu Semut. Namun, ketika kembali hidup, sang ratu sudah mati. Itu marah. Untungnya, masih banyak manusia kuat di pulau ini yang bisa membiarkannya melampiaskan amarahnya. Pertama, singkirkan Raja Manusia. Setelah itu, ia juga melenyapkan semua penjaga di sekitar Raja Manusia. Di antara mereka, seorang penjaga menangis dan berteriak sebelum meninggal. Apa-apaan kamu? Melalui keterampilan predasi, ia sudah memiliki kemampuan berpikir dan memikirkannya. Apa saya? Sebelum ratu meninggal, dia adalah prajurit ratu. Namun, kini sang ratu telah dibunuh oleh manusia. Apa yang kamu sekarang? Satu-satunya eksistensi yang dapat memerintah para prajurit kerajaan. Dapat memikirkan, hanya satu kata itu. Raja. Saya telah berurusan dengan raja musuh, dan saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi raja. Baji. Raja Semut menggigit kepala manusia terakhir. Tiba-tiba, Raja Semut menoleh dan melihat ke arah Wang Cheng. Dari lokasi Ratu Semut, energi besar melonjak seperti badai. Intuisi memberitahu Raja Semut bahwa ada musuh yang bisa mengancamnya, dan dia perlahan-lahan berdiri tegak ke arah kota raja. Baut macam apa dari biru semua ini? Sampai tadi, ruang penyiaran sepertinya mengadakan pernikahan, tapi dalam sekejap menjadi seperti pemakaman. Pertunjukan yang semula efektif tiba-tiba terputus setelah munculnya semut bersayap, dan penonton protes dan berkonsultasi satu demi satu. Centang ring-ring satu. Centang ring-ring satu. Karyawan itu berjalan ke arah direktur dan berbicara dengan hati-hati. Direktur, penonton telah meledakkan ponsel mereka, dan jaringan komunikasi telah dilumpuhkan. Jadi, mungkinkah ada adegan di mana pemburu digigit semut sampai berdarah? Tidak, tidak. Siaran langsung terputus ketika pemburu diserang secara sepihak oleh semut. Bisa dipastikan rasa penasaran penonton akan meroket. Namun, mereka tidak bisa menunjukkan adegan di mana pemburu dianiaya dan Min Sejun dimakan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Direktur menutupi wajahnya dengan tangannya dan mengerang. Pertaruhan besar atas nasib stasiun TV runtuh karena semut. Semuanya sudah berakhir. Ada keheningan di ruang pemutaran. Tidak ada yang berbicara. Kecuali satu orang. Oke. Direktur yang menonton siaran langsung diam-diam dengan wajah gelap mengeluarkan suara. Kepala Biro. Bagaimana? Seseorang ada di tempat kejadian. Kecuali jika Yesus muncul, tidak perlu melaporkan satu persatu. Direktur bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tetapi, semuanya sudah berakhir. Melihat sutradara yang tidak bisa mendengar kata-katanya,
Sutradara tiba-tiba menaikkan volume siaran langsung. Mencicit ya. Mencicit. Seluruh studio dipenuhi jeritan semut. Kepala tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bukan hanya ketua. Semua karyawan di ruang penyiaran bergegas ke layar penyiaran. Ah! Suara-suara itu datang dan pergi. Direktur, yang bingung dengan reaksi karyawannya, berhasil mengangkat pantatnya dari kursi. Melihat direktur mendekat, para karyawan memberi jalan untuknya satu persatu. Mata direktur memantulkan layar pemutaran. Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Bahkan dewa yang tadinya tidak percaya, pindah lagi, lalu direktur membentak para karyawan dengan keras. Apa yang kamu lakukan di sini? Belum terlambat untuk memulai kembali siaran langsung. Jika penonton melewatkan adegan ini, bisakah kamu bertanggung jawab? Melihat sutradara yang bersemangat, sutradara buru-buru menghentikannya. Direktur, jika siaran langsung dibuka kembali sekarang, itu akan menjadi siaran langsung waktu nyata. Begitu keadaan darurat terjadi, kami tidak akan dapat pulih. Penundaan 10 menit telah berlalu. Sekarang yang bisa mereka pilih hanyalah memutar langsung atau menyela pemutaran. Dilema. Apa? Lagi pula sudah dihentikan sekali. Bisakah lebih buruk dari ini? Meski begitu, pemburu itu tertangkap kamera secara tiba-tiba. Meskipun saya tidak tahu apakah dia berasal dari negara H, atau negara R, atau apakah dia seorang pemburu, tetapi penampilannya sekali lagi mengantarkan peluang untuk berjudi. Sekretaris telah dengan tegas mengeluarkan instruksi. Buka sekarang. Setelah itu, direktur menarik kursi dan duduk di samping direktur. Sekarang, takdir kita terhubung dengan orang itu. Meski situasi saat ini buruk, sang fotografer tidak menyesal. Siapa yang tidak memiliki mimpi ketika mereka masih muda? Dia ingin menjadi pahlawan. Kalau tidak memungkinkan, paling tidak mau jadi pembantu sang pahlawan. Ketika saya bertanggung jawab atas pekerjaan sambilan di stasiun TV untuk mengumpulkan pengalaman, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan. Kemudian, dia menjadi pemburu level A dan mengumpulkan pengalaman yang konsisten dengan levelnya, dan dia akhirnya sampai ke tempatnya sekarang. Berkat ini, dia memiliki kesempatan untuk merekam di depan kamera adegan para pemburu yang mewakili negara H memburu bos level S. Akulah yang merekam adegan ini. Melalui video ini, banyak orang akan mengetahui bahwa pemusnahan semut disebabkan oleh pengorbanan para pemburu tingkat S. Cukup. Belajar fotografi, bertindak sebagai pemburu. Semua kerja keras selama ini terbayar sudah. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa ayah. Sang ibu terbaring di tempat tidur karena kanker, dan sang ayahlah yang menariknya dengan kotoran dan air seni. Hatinya sakit memikirkan tidak akan pernah melihat ayahnya lagi. Patah. Walaupun pundaknya dimakan semut, tidak sakit karena saya sudah kehilangan kesadaran. Karena saya seorang tank, saya hampir tidak dapat mendukungnya sampai sekarang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.